Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Rakib Jamari sekarang berada di daerah Kampar, Pasir Putih, Kabupaten Kampar, dalam perjalanan menuju ke Simpang Beringin. Baiklah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, syukur alhamdulillah kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada saat ini kita akan membicarakan tentang yang hangat dibicarakan sekarang ini, tentang Ekasila. Ya, Ekasila dan Trisila. Masya Allah. Tapi dalam tulisan RUU HIP itu saya lihat itu lebih dulu Ekasila, bukan Ekasila, Trisila dan Ekasila. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, Ekasila dan Trisila itu sebetulnya adalah suatu taktik, suatu cara dari pendiri negara ini dahulu yang dipengaruhi oleh falsafah materialisme dan falsafah komunisme, di mana mereka lebih mengutamakan hubungan-hubungan sosial dengan sesama manusia dibandingkan dengan hubungan secara horizontal dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka lebih mengutamakan tentang kehidupan duniawi dibandingkan dengan akhirat. Itu sebabnya pada Trisila, sila yang ketiga setelah diperas katanya Pancasila itu 5 dasar menjadi Trisila 3 dasar, maka dasar yang terakhir adalah ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, kenapa demikian? Kok terakhir ketuhanan itu disebutkan? Karena mereka lebih mementingkan kehidupan duniawi dari kehidupan ukhrawi. Jadi untuk kemenangan dunia ini mereka akan berjuang mati-matian untuk mendapatkan bahagia di dunia, karena dunia lebih utama daripada di akhirat. Sedangkan untuk akhirat mereka gunakan sisa-sisa dari umur mereka. Itu pun kalau tersisa umur 60 tahun ke atas, barulah mereka gunakan untuk ibadah yang berkaitan dengan pengabdian kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, Ekasila. Jadi Ekasila ini dia merupakan urutan-urutan dari Pancasila yang diperas. Terakhir itu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, bagaimana kalau Ekasila? Eka itu artinya satu, bahasa Sanskerta. Eka, sila itu dasar, satu saja dasar. Maka dari Pancasila yang 5 dasar itu dijadikan saja, diperas menjadi satu dasar saja, namanya Ekasila. Itu cukup gotong royong. Jadinya gotong royong, saling bekerja sama, saling membantu antara sesama manusia. Itulah yang tinggal tersisa seandainya diperas yang 3 tadi menjadi satu. Jadi negara berdasarkan kepada gotong royong. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, jadi kebenaran gotong royong ini bagaimana? Kebenaran gotong royong ini bagi mereka menurut akal sehat mereka, menurut adat istiadat dahulu. Misalnya adat budaya di Minangkabau, itu dahulu tidak ada yang namanya adat bersendi sarak bersendi kitabullah. Sebelum itu ada, bunyinya adalah adat bersendi alur atau alua
alur berdasarkan kepatutan. Kepatutan ini yang logis. Jadi sebelum ada hukum agama, mereka berdasarkan kepada logika saja. Jadi yang baik menurut akal itulah yang terbaik logika. Nah, jadi kalau Islam tidak sampai ke suatu daerah, mereka berdasarkan alur dan patut, lalu mereka meninggal. Bagaimana hukum yang mereka pakai itu? Nah, menurut ajaran agama, hukum mereka itu disebut dengan hukum patrah. Patrah itu artinya tidak sampai ajakan dakwah ke daerah mereka. Itu patrah namanya. Patrah itu mungkin saja karena daerah mereka jauh sehingga hukum agama tidak sampai. Bisa saja dia tidak jauh, tapi ada yang membatasi untuk dakwah agama itu sampai kepada mereka. Bisa juga patrah itu karena belum ada turunnya Nabi. Seperti ajaran Nabi Isa alaihi salam pada abad yang pertama saja sudah ada kegaduhan, perpecahan antara Arianisme dengan satu lagi aliran yang percaya kepada 3 Tuhan. Nah, jadi ada yang percaya kepada 1 Tuhan, ada yang percaya kepada 3 Tuhan yang disebut dengan Trinitas. Nah, jadi kedua hal ini tadi, mereka itu percaya kepada Tuhan, tapi menurut budaya mereka. Itu namanya ketuhanan yang berkebudayaan. Ketuhanan yang berkebudayaan menurut ajaran Romawi itu adalah dewa Zeus yang berkuasa. Nah, oleh para juru dakwah ajaran Nabi Isa alaihi salam, mereka coba gantilah nama Zeus itu dengan nama lain, dan termasuklah nama Nabi Isa alaihi salam. Mereka sesuaikan sehingga kelahiran dari Dewa Mitra 25 Desember mereka anggap sebagai hari kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Baik, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Trisila dan Ekasila itu apabila kita pelajari, ini adalah teori evolusi. Yang teori evolusi ini mengatakan bahwa dahulunya manusia banyak Tuhan, segala-galanya banyak Tuhan. Jadi dalam ilmu tauhid pun ada evolusinya menurut mereka. Pada mulanya Tuhan itu banyak, pohon-pohon dijadikan Tuhan, rumput-rumput dijadikan Tuhan, batu, pohon, air, semua dijadikan Tuhan, yang mereka sebut dengan dewa. Segalanya ada dewanya. Dewa ikan, dewa air, dewa babi, dewa kambing, seluruhnya ada dewa-dewanya. Ada Tuhan penguasanya. Nah, tapi akhirnya manusia semakin berpikir, lalu ajaran tauhidnya mulai terbuka, dan mereka mengatakan bukanlah seluruhnya Tuhan, hanya sebagian saja. Tinggallah 10 Tuhan. Nah, 10 ini setelah dilihat, yang 10 itu, yang 9 itu diciptakan. Hanya 1 yang jadi pencipta. Jadi di antara yang dianggap Tuhan itu tadi, hanya 1 Tuhan sebagai pencipta. Yang lain hanya pembantu Tuhan. Berevolusi dia. Lama-lama terjadilah Tuhan itu Esa 1 menurut ajaran antropologi agama. Nah, akhirnya menjadi 1 Tuhan. Setelah 1 Tuhan itu mereka berpikir lagi, akhirnya mereka tidak bertuhan. Nah, beribu tahun kemudian mereka menghadap problema seperti yang tak bisa diatasi sekarang ini, virus apa namanya? Virus corona. Nah, mereka juga lagi mencari Tuhan. Oh Tuhan, di mana kamu? Di India mereka percaya selama ini Tuhan.
berupa patung-patung berhala yang mereka sembah. Akan tetapi patung itu tidak berbuat apa-apa. Berbulan-bulan mereka minta tolong. Nah, sekarang ini pada bulan Juni 2020, akhir bulan Juni, terjadilah besar-besaran di India penguburan tuhan-tuhan patung mereka di dalam sungai. Bahkan dicampakkan ke dalam laut karena katanya Tuhan-Tuhan kami ini tidak mampu berbuat apa-apa. Nah, itu namanya Tuhan yang berkebudayaan. Mereka bertuhan menurut kebudayaan India. Kebudayaan ini senantiasa berubah. Nah, akhirnya Tuhan mereka itu mereka kuburkan ke dalam laut dan mereka campakkan ke dalam sungai melalui jembatan-jembatan pinggir sungai berserakan. Ini Tuhan kami yang tidak bisa berbuat apa-apa. Dan merekanya akhir memilih Tuhan satu dengan masuk Islam. Ramai-ramai lah mereka bersyahadat. I testify that there no God but Allah, and I testify that there Muhammad is his prophet. Mulai hari ini kami mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Nah, ternyata setelah mereka masuk Islam, azan yang dikumandangkan itu membuat hati mereka bergetar. Jin-jin yang ada pada patung-patung berhala mereka yang mereka campakkan itu, jin-jin mereka pun melarikan diri dari tempat ibadah mereka karena tidak tahan mendengarkan suara azan. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, saya juga dulu hampir-hampir tidak percaya karena saya tukang azan. Biasa-biasa saja suara azan itu, hanya untuk memanggil orang yang sholat. Akan tetapi akhir-akhir ini banyak kejadian saya lihat azan itu bukan hanya saja untuk memanggil orang sholat, tapi banyak digunakan untuk menghalau jin sekalipun bukan untuk orang yang sholat. Kadang-kadang orang itu jarang sholat atau tidak sholat, digunakannya azan untuk menghalau jin-jin yang terdapat di tempat-tempat yang angker atau tempat-tempat yang menakutkan. Masya Allah. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu yang terhormat, nggak usahlah diperas itu Pancasila, karena Pancasila itu bahagian dari fikih siasah di dalam Islam. Salah satu fikih, karena ada perjanjian antara orang Muslim dan non Muslim. Jadi ada fikih kalau fikih kubroh itu tauhid ya. Nah, tapi ada fikih muamalah tentang sehari-hari, ada fikih mewaris, fikih tentang hukum waris, ada fikih munakahah tentang pernikahan. Nah, ada fikih siasah. Jadi Pancasila adalah bagian dari fikih siasah, fikih strategi dalam mengatur negara. Caranya bagaimana? Karena yang diatur bukan hanya orang Islam, melalui perjanjian. Perjanjian itu disebut dengan piagam. Nah, disebut dengan piagam Madinah kalau di Madinah. Di Jakarta disebut dengan piagam Jakarta. Nah, jadi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, isi dari piagam Jakarta itu adalah perjanjian antara orang Muslim dan non-Muslim, juga sesama Muslim, sama-sama menjadi pembela negara ini. Nah, jadi Bapak Ibu yang terhormat, tidak bisa dipisahkan Pancasila dari umat Islam, karena seluruh isi Pancasila itu adalah bahagian dari ajaran Islam yang disebut dengan fikih siasah. Jadi orang harus mendalami, maksudnya para sarjana, para pakar harus mendalami, liyatafaqahu fiddin, hendaklah mendalami ajaran agama. Siapa yang bisa mendalami? Tentulah ulama. Orang lain sifatnya taklid, tapi bukan taklid buta. Taklid dalam artian muttabi', menjadi pengikut. Nah, berikut ini kita dengarkan bacaan ayat Al-Quran. Inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin fakihun. Nah, orang-orang besok kalau di dalam Islam hukumnya itu orang yang bertauhid, berketuhanan yang Maha Esa seperti
di dalam Pancasila itu, orang yang berketuhanan Maha Esa dia akan selamat dari neraka. Karena orang yang bertuhan percaya adanya surga, ada neraka. Orang-orang yang dalam neraka besok sibuk dengan dosa-dosanya, sibuk dia merana di dalam neraka. Sedangkan orang-orang yang dalam surga sibuk pula dengan kenikmatannya di dalam surga. Nah, sekarang kita akan memilih sibuk yang mana? Mau sibuk yang berurusan dengan surga atau sibuk berurusan dengan neraka? Di dunia sudah ada tanda-tandanya, sudah tampak mana orang yang selalu sibuk tapi berorientasi kepada akhirat. Mana pula orang yang sibuk dalam kehidupan duniawi, berorientasi hanya untuk kesenangan duniawi. Tanda-tandanya sudah ada di dunia ini. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. Nah, sedangkan orang-orang yang dalam surga, dia bertelekan pada bantal-bantal yang indah di dalam kamar yang sejuk, dan mereka masing-masing bermesraan dengan pasangan-pasangannya. Duduk indah bersama dengan pasangan. Hum wa azwajuhum, mereka bersama pasangan-pasangan mereka berada di dalam fi zillin, di dalam lindungan yang sejuk, lindungan Allah Subhanahu wa taala. Berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjutkan ayatnya. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. Nah, dalam surga itu banyak keindahan, hiburan, taman-taman yang indah, dan buah-buahan yang melimpah. Yang buah-buahan itu tadi semuanya sangat indah, sangat manis. Astaghfirullahaladzim. Ya. Masya Allah. Nah, demikian dahulu, nanti kita sambung lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung pulang. Langsung. Bawa jagung ya, untuk apa ya? Untuk merpati. Dah. Kami langsung pergi. Tutup pintu. Ya. Makasih ya. Pulang boleh? Iya. Kemana? Ke rumah Haden. Rumah Haden nak. Enggak leh. Kami poin. Poin tadi. Orang tu. Awak kemana? Pulang. Orang tu nak ikut ya? Nampak apa? Abang saja ya lah. Ada, langsung aja. Ada ya, Pak. Tiko yang nak minum. Azan dah. Oh lah, kasuang aja. Astagfirullah. Ya kak. Astagfirullahaladzim. Jadah dia. Itu jadah tak bontang dia. Oh. Kami salat zuhur aja di jalan. Masya Allah. Ramai orang saja tu. Lahir. Hendak menjaga jarak anaknya, sabnya. Jago. Iya. Berapa jarak? Semeter. Enggak ah. Hah? Sampai dia 30 cm. Oh gitu. Jadi isolasi sepetak granit jarak dia. Oh. Kami langsung pulang ya? Yalah. Oh.
Tidur dengan Astagfirullah. angin. Adi nggak usah lagi nak ya. Dah. Lewat nggak ya? Oh. Ardi. Ardi. Siap buat aja kawan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.